mahasiswa Prodi KPIC dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon yang akan menyampaikan tentang menyoal kode etik jurnalisme di era disrupsi. Nah, sekarang ini kita hidup di zaman yang dimana kita telah disediakan berbagai teknologi. Nah, teknologi sekarang telah berkembang pusat sehingga banyaknya aspek kehidupan. Salah satunya ialah aspek komunikasi. Sekarang ini semakin banyak dijumpai informasi bohong ataupun fitnah yang sering kita sebut dengan istilah hoax. Nah, istilah hoax tersebut telah beredar di jagat maya kita. Selain hoax, era disrupsi ini juga ditandai dengan meredupnya kehidupan bisnis media konvensional atau sering disebut dengan sunset industry. Ekosistem media yang berubah sekarang ini menjadikan media konvensional harus bekerja keras untuk melawan dan bertahan hoax tersebut. Kode etik jurnalistik menjadi andalan pengelola media konvensional dalam era disrupsi untuk melawan gempuran informasi melalui jurnalisme pribadi atau sering disebut dengan personal jurnalisme di media sosial. Bagi praktisi media, tampaknya kembali kepada kode etik profesi jurnalistik dapat menjadi kunci strategis untuk mengatasi kompetisi dan meluasnya informasi hoax di media sosial dalam era disrupsi sekarang ini. Terkait dengan gagasan tentang kode etik profesi, maka saya akan menyampaikan untuk mengelaborasi gagasan tersebut. Pertama, industri media massa salah satunya yang terimbas disrupsi teknologi tersebut sekarang ini, keberadaan media konvensional seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan film beriringan dengan media baru dan media sosial atau disebut dengan media online. Menurut Steele pada tahun 2014, teknologi untuk menciptakan berbagai kemungkinan dinamis tetapi terlalu sering memproduksi liputan distortif dengan kualitas rendah dalam periode adaptasi intensif sekarang ini. Jurnalis dan jajaran eksekutif berikut menggunakan alat-alat digital menciptakan isi inovatif dalam beragam tingkat ketertarikan yang dapat berisi ketakutan, keahlian, maupun kebodohan. Perkembangan teknologi sekarang ini dapat melemahkan upaya jurnalis untuk mengejar kebenaran dan dalam pemberitaan mereka munculnya budaya mereka gabungan atau sering disebut dengan mixed media. Telah menggeser fungsi jurnalisme klasik untuk menyajikan laporan yang benar dan dapat budaya baru ini menciptakan jurnalisme baru yang berisi percakapan yang mengalahkan jurnalisme lama yang bersandar pada verifikasi pada abad baru ini. Kebutuhan untuk kebenaran semakin besar, bukan berkurang. Hal tersebut disebabkan sekarang ini ketidakbenaran semakin menjadi lazim atau sering disebut dengan hal yang tidak aneh. Nah, jurnalisme adalah sebuah ketemuan atau sebuah bentuk dari ekspresi yang digunakan media massa untuk melaporkan dan mengomentari peristiwa-peristiwa dan gagasan-gagasan yang di sini dan sekarang menurut Adam pada tahun 2006. Adam sendiri menjelaskan bahwa elemen-elemen yang terdapat pada jurnalisme itu terdapat 5 elemen. Yang pertama, sebuah bentuk ekspresi yang merupakan sebuah temuan, Nah, itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua adalah gagasan-gagasan dan peristiwa-peristiwa. Nah, yang ketiga adalah komentar pada gagasan dan komentar dan gagasan pada peristiwa. Yang keempat, sirkus publik dari gagasan dan peristiwa. Dan yang terakhir, yang kelima, di sini dan sekarang. Nah, itu menurut Adam pada tahun 2006. Kemudian jurnalisme juga bersifat publik. Terkait hal itu, kita harus bisa membedakan dalam pikiran kita suara-suara yang khusus dan bersifat privat dengan suara-suara yang boleh diketahui oleh publik. Jurnalisme sejauh ini berhubungan dengan aspek kebaruan kisah, pidato, dan pertanyaan singkat diciptakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, suara dan ragam kata yang digunakan diwarnai oleh tanggung jawab secara didaktik melalui tampilan eksplisit dan ketiadaan.
Demikianlah rangkaian-rangkaian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.